Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pusaka panggot. Apa itu pusaka panggot? Pangot itu pangot atau panggot itu di zaman dahulu digunakan untuk mengukir atau pengganti bolpen. Zaman sekarang masih menggunakan bolpen, tapi di zaman dahulu menggunakan alat seperti ini. Jadi megangnya gini untuk mengukir, baik mengukir kayu, mengukir batu, mengukir di lontar-lontar, pakainya alat seperti ini. Jadi sejarah-sejarah yang tercipta di lontar menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa ya, tapi bahasa-bahasa kuno, itu yang menciptakan adalah alat seperti ini. Nah, bahkan ada beberapa kisah yang mana seorang resi atau seorang yang memang suka membuat mahakarya cipta adalah bentuk mantra. Nah, mantra-mantra atau raja-raja sendiri ya awal mulanya diciptakan dari pusaka pangot ini. Ini sedikit orang yang mengetahui tentang pusaka pangot. Nah, tapi sejak beriringnya zaman, mulai era Majapahit, Demak, Mataram, pangot itu sudah mulai terkikis dan mulai berganti dengan pulpen atau kadang ada pensil. Waktu itu belum sepenuhnya menggunakan tinta, tapi seperti jarum. Nah, untuk pangot ini sendiri, ini adalah pangot era Kabudan. Mengapa saya berani mengatakan era Kabudan? Era Kabudan bahannya masih mengikuti bahan atau cara pembuatan era di Kahuripan. Jadi masih menggunakan perunggu. Nah, sedangkan di era-era Majapahit, pangotnya sendiri full tosanaji. Handle-nya itu terbuat dari kayu yang disesuaikan dengan lentur dari tangan. Nah, kenapa sebuah pangot yang mana dulu menjadi alat tulis sekarang menjadi pusaka? Nah, perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud pangot pusaka itu bukan semata-mata harus alat yang sama. Seperti hanya contoh keris ada keris aksesoris, ada keris ageman, ada keris tayuhan, ada keris yang memang untuk senjata saja. Pangot pun sama. Pangot ada yang digunakan untuk membuat mantra, ada yang digunakan untuk menulis lontar, mengukir, dan macam-macam. Jadi tidak semua pangot bisa dikategorikan dalam bentuk pusaka. Kita lihat dulu dari filosofi sejarah yang ada, atau kita bisa tayuh melihat flashbacknya kalau orang spiritual mengatakan. Jadi bisa terlihat bahwa pusaka pangot tersebut dulu digunakan sebagai apa? Kalau digunakan untuk menulis raja, lontar, atau menulis sejarah-sejarah yang ada di batu arca yang ada tulisannya huruf Pallawa. Nah, itu berarti dikategorikan pangot tersebut memang pangot pusaka. Kalau hanya digunakan untuk mengukir, itu seperti pangot-pangot biasa. Jadi memang tidak ada sisi esoteri yang memang luar biasa. Nah, kelebihan pangot, mengapa menjadi pusaka atau dipusakakan? Karena ketika mengukir sesuatu, menciptakan mahakarya sesuatu, terdapat energi spiritual atau ada jiwanya, ada rohnya. Kalau orang seniman mengatakan terdapat jiwa. Jadi beriring waktu, karya tersebut itu masih ada, tidak hilang seperti ukiran-ukiran pada umumnya. Contohnya kayak batu yang dituliskan huruf Pallawa Jawa. Itu Anda ketika mendapatkan, itu pasti tulisannya masih jelas. Kemudian lontar-lontar, meskipun dibuat di daun, itu juga tulisannya masih jelas. Nah, keistimewaan dari pangot itu ya menciptakan jiwa seni dari tulisan. Nah,
Dan sisi lebihnya adalah seorang yang memiliki pangot, dia mampu memiliki kecerdasan yang memang kayak seperti insting. Anda tahulah seorang seniman yang mana dia bisa melihat situasi dan bisa menceritakan. Contohnya, seorang seniman berada di pegunungan atau berada di suatu pedesaan yang memang jauh dari peradaban atau hal-hal yang maju. Dia itu mampu menjelaskan, oh kenapa desa ini seperti ini, oh pegunungan ini seperti ini. Dia mampu menceritakan dalam bentuk karya seni, yang mana orang yang ketika melihat hal tersebut terasa kompleks atau lengkap. Nah, itu keistimewaannya. Dan jika digunakan pada era sekarang, pangot sendiri itu dapat membuka wawasan orang yang memiliki bisnis atau ingin membuka terobosan-terobosan terbaru di bidang usaha tertentu. Jadi luar biasanya pusaka pangot ya, pusaka yang memang diagem atau cocok sekali untuk seorang seniman. Dan di handle-nya ini juga dibuat menggunakan jari, jadi dibikin seperti ini. Dan perlu Anda lihat di bagian-bagiannya juga ada bekas sidik jarinya. Nah, ini sidik-sidik jari ini menandakan bahwa pusaka ini dibuatnya menggunakan genggaman tangan. Jadi tidak semata-mata dibuat menggunakan sistem tempa. Tapi kalau orang Jawa mengatakan itu dipulen. Dipulen itu diuleni. Diuleni itu kayak dicampur, diremat-remat gitu. Pencampuran bahannya itu menggunakan rematan tangan. Oke. Nah, luar biasanya ini sampai terlihat bilanya masih patina. Ini sebagai bukti bahwa pusaka ini benar-benar original. Kenapa saya nggak bersihkan? Karena ketika saya bersihkan di bilah ini, saya yakin pasti habis. Mengapa demikian? Karena yang tersisa hanyalah patina dan karat aktif. Jadi saya biarkan begini. Nah, sekian video dari saya terkait pusaka pangot dari seniman di zaman dahulu. Dan karyanya atau alat untuk membuat karyanya masih ada dan kita bisa lihat bersama-sama seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.